kalau sekarang masih ada orang yang memiliki sentimen kesukuan yang berlebihan, ta'assub gitu, ta'assub dalam pengertian dia itu ya terlalu membanggakan syu'ubnya, membanggakan sukunya, rasnya, etnisnya. Saya kira dia perlu kembali membaca Al-Quran. Disinilah sebenarnya prinsip Islam yang menggeser kebanggaan primordial menuju kepada kebanggaan dan keunggulan spiritual. Saya merasa bangga karena ternyata di Buleleng ini Muhammadiyah adalah cermin Indonesia. Tadi saya ke rumahnya Mas Hasim. Mas Hasim ini keturunan Arab, wahwa minal Arabi, keturunan Arab. Pak Ali ini Madura, wahwa minal Madura. Kenapa Madura tidak bisa minal Maduri? Karena itu isim ghairul munsharif. Termasuk ciri-ciri isim makrifat itu kan ghairul munsharif, jadi nggak bisa diganti minal Maduri, itu nggak bisa. Dan menariknya Madura kok Muhammadiyah, itu menarik lagi. Kemudian sebagian asli dari Bali, istilahnya Bali Age ya Pak. Tadi saya belajar antropologi sederhana tadi dari Pak Dodi sama dari Pak Fahmi tadi itu. Antropologi beliau luar biasa itu. Jadi ada yang asli Bali, ada yang dari Bugis, ada yang dari mana lagi. Dan itu menggambarkan betapa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang bisa menyatukan dan mengintegrasikan bangsa Indonesia apapun sukunya. Tadi juga yang di sini ada yang dari Padang juga tadi. Sehingga ketuanya, ketua PDM-nya dari Padang. Jadi Muhammadiyah itu adalah miniatur Indonesia. Dan sejak awal kalau kita melihat sejarah tahun 1915 Muhammadiyah itu sudah menerbitkan majalah Suara Muhammadiyah yang selain edisi pertamanya itu berbahasa Jawa, edisi berikutnya itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Dan oleh karena itu maka kalau sekarang masih ada orang yang memiliki sentimen kesukuan yang berlebihan, ta'assub gitu, ta'assub dalam pengertian dia itu ya terlalu membanggakan syu'ubnya, membanggakan sukunya, rasnya, etnisnya. Saya kira dia perlu kembali membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjelaskan kepada kita betapa Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bahasa, dan juga berbeda-beda suku dan bangsa, bukan untuk menunjukkan supremasi atau keunggulan suku, bangsa, kabilah antara satu dengan yang lainnya, tapi itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah sebagai bukti ayat-ayat Allah, dan manusia itu menjadi hebat, menjadi mulia bukan karena dia berasal dari suku apa, bukan karena dia berbahasa apa, tetapi karena memiliki iman dan takwa. Karena itu kalau Bapak dan Ibu perhatikan di dalam surat Al-Hujurat, surat yang 49, beberapa ayatnya itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang itu menjadi ciri dari ayat Madaniyah. Tetapi ada satu ayat di dalam surat Al-Hujurat itu, yaitu ayat yang ke-13 yang dimulai dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
wahai manusia, sesungguhnya Allah itu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan dari seorang laki-laki dan perempuan itu kamu berkembang menjadi manusia dengan berbeda-beda suku dan bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi sadarlah bahwa kamu yang berbeda-beda itu menjadi mulia bukan karena kamu berasal dari suku apa, dari kabilah mana, dari bangsa apa, tetapi karena iman dan takwa. Disinilah sebenarnya prinsip Islam yang menggeser kebanggaan primordial menuju kepada kebanggaan dan keunggulan spiritual. Orang itu menjadi mulia bukan karena dia anak siapa, tetapi karena dia beriman dan bertakwa. Orang itu menjadi mulia bukan karena dia berasal dari suku apa, tetapi menjadi mulia karena iman dan takwa. Disitulah kemudian Al-Quran mendorong untuk orang itu bisa naik kelas, orang itu bisa mulia dengan beramal soleh, dengan berbuat baik, yang menggambarkan bagaimana mereka berusaha untuk menjadi hamba Allah yang mukminin dan hamba Allah yang muttaqin. Oleh karena itulah maka Islam itu tidak sekedar menggeser supremasi primordial ke arah supremasi yang bersifat spiritual, tetapi juga supremasi yang berbasis spiritual dan intelektual. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, rafa'a, mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, darajat, dengan ketinggian kemuliaan yang setinggi-tingginya. Karena itu maka orang bisa menjadi mulia karena dia beriman dan karena dia adalah orang yang berilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini pula lah kemudian kita bisa melihat bagaimana Muhammadiyah itu sejak awal sangat menekankan arti pentingnya iman dan arti pentingnya ilmu pengetahuan. Muhammad itu sejak awal menekankan bagaimana kita ini bertauhid yang murni, berislam yang hanif, berislam yang lurus. Hanif itu artinya condong kepada kebenaran. Hanif itu artinya berusaha untuk konsisten dengan fitrah kita. Karena itu maka di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, fitrah itu dikaitkan dengan hanif. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Karena itulah maka kalau kita ini beragama yang hanif, beragama yang lurus, sesungguhnya kita beragama sesuai dengan fitrah kita. Dan itulah mengapa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa beragama itu fitrah manusia, dan beragama Islam itu adalah fitrah manusia, dan manusia itu fitrahnya adalah makhluk yang taat kepada Allah. Dalam kaitan ini pula kemudian Muhammadiyah berusaha menegakkan tauhid yang murni, karena tauhid yang murni itu mengandung nilai kesetaraan antar manusia, egalitarianisme kemanusiaan. Karena dengan tauhid manusia itu menyembah hanya kepada Allah, maka selain Allah itu adalah makhluk. Sehingga tauhid itu membawa pesan kesetaraan dan egalitarisme manusia dan kemanusiaan. An-nasu sawasiyatun ka'asnanil musti, itu yang disampaikan Rasulullah dalam khutbatul wada'nya itu. Manusia itu sama dan sederajat seperti gigi-gigi sisir.
Kalau sisir itu normal, itu kan ujungnya sama. Nah, kalau tidak normal itu mulai ada yang naik turun, itulah sisir yang ompong itu. An-nasu sawasiyatun ka'asnanil musti. Sama manusia itu. Karena itu maka tauhid mengandung pesan liberasi kemanusiaan, di mana dengan tauhid manusia itu menjadi manusia yang merdeka dan tidak boleh ada penindasan manusia atas manusia, apalagi juga perbudakan manusia oleh manusia. Inilah kemudian tauhid itu melahirkan manusia yang berjiwa merdeka, manusia yang punya keyakinan bahwa dia bisa menjadi mulia, menjadi hebat karena imannya. Kita ini bisa mencapai sesuatu kalau punya tekad. Mengapa orang Muhammad itu berani membangun pada saat krisis ekonomi atau pada saat kita mengalami kesulitan ekonomi? Karena orang beriman itu yakin bahwa intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu itu menolong agama Allah, Allah itu akan menolong kamu dan mengokohkan posisi kamu. Karena orang beriman itu yakin kalau dia itu berinfak, dia bersedekah, rizkinya itu akan bertambah. Mana kosomalun min sodaqah, gak akan berkurang harta itu kalau kita sedekahkan. Bapak Ibu, ada nggak al-mutasaddiqin dan al-mutasaddiqat, orang yang banyak bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, bangkrut jadi miskin karena dia banyak sedekah? Maafi, nggak ada kata orang Arab. Maafi, nggak ada. Justru kita itu menjadi semakin berkah dan bertambah rezeki kita itu karena kita itu bersedekah. Orang beriman itu yakin bahwa dia tidak akan berkurang rezekinya dengan dia itu bersedekah, karena yakin Allah itu Ar-Razzaq. Allah adalah Tuhan yang maha pemberi rezeki. Allah itu Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya. Dan Bapak Ibu perhatikan, ketika ada perintah Quran untuk kita tuh bersedekah, perintah Quran untuk kita tuh bersyukur, di antara penutupnya itu adalah Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Coba Bapak Ibu baca, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kamu tuh bersyukur, sesungguhnya syukur itu kembalinya kepada diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu itu kafir, maka kekafiranmu itu sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, karena Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Karena itu kalau kita yakin Allah itu Al-Ghani maha kaya, maka kita yakin bahwa kita ini tidak akan berkekurangan rezeki kalau kita senantiasa meminta kepada Allah supaya diberikan rezeki, diberikan kekayaan dengan berikhtiar dan dengan berdoa. Disitulah sebenarnya ciri Muhammadiyah itu, gerakan yang disebut dengan gerakan modern dengan dua ciri yang menonjol, yaitu volunteerism dan filantropi, kesukarelaan dan kedermawanan. Dan itulah yang membuat Muhammadiyah itu bisa terus berkembang. Nah, karena itu maka sekali lagi, kalau kita ini benar orang yang beriman, maka mari kita amalkan perintah Allah untuk kita banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membayar zakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menekankan pentingnya pendidikan. Dan pendidikan yang dibangun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu oleh para ahli sejarah dan para peneliti merupakan pendidikan yang merupakan pembaruan dari lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu. Kiai Ahmad Dahlan melihat ada masalah yang serius dalam sistem pendidikan yang ada pada waktu itu, yaitu sistem Belanda yang sangat sekuler karena tidak mengajarkan agama sama sekali, dan sistem pesantren
yang sangat menekankan ilmu agama dan tidak mengajarkan ilmu modern sama sekali. Sebagai akibat dari sistem pendidikan yang dikotomis itu, terjadi disintegrasi sosial, terjadi kutub-kutub sosial dan segregasi di kalangan masyarakat. Kutub mereka yang merupakan alumni dari lembaga pendidikan sekolah dan yang alumni lembaga pendidikan pesantren. Karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan memperkenalkan sistem pendidikan baru, yaitu madrasah, yang madrasah itu mengajarkan ilmu-ilmu agama dan mengajarkan ilmu-ilmu umum. Disitulah pendidikan Muhammadiyah pada awalnya, pada zamannya merupakan satu bentuk pembaharuan pendidikan, sehingga Kiai Ahmad Dahlan itu bercita-cita melahirkan, dalam bahasa pada waktu itu, kiai yang berkemajuan. Beliau berpesan, dadiya kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadilah kiai yang berkemajuan dan jangan pernah letih untuk kamu berkhidmat di dalam Muhammadiyah. Dari sini sebenarnya tergambar 3 tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu mendidik seorang yang alim. Jadi kiai di sini artinya orang yang menguasai ilmu agama, yang rasihuna fil ilm, punya ilmu agama yang mendalam. Kemudian yang kedua, kemajuan, menguasai ilmu-ilmu modern. Kemudian yang ketiga, melahirkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan di persyarikatan. Sehingga sejak saat itulah kemudian pendidikan Muhammadiyah terus berkembang. Dan pendidikan itu bagi Muhammadiyah merupakan sarana untuk kita ini juga melakukan integrasi sosial. Sehingga dengan pendidikan itu Muhammadiyah berusaha menghilangkan sekat-sekat atau kotak-kotak di dalam masyarakat karena lembaga pendidikannya, dan berusaha membangun lembaga pendidikan yang di situ masyarakat baik yang santri maupun yang tidak santri terintegrasi dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah. Disitulah kemudian bisa kita lihat bagaimana kecerdasan dan sumbangan Muhammadiyah dalam membangun integrasi nasional. Umat ini menjadi lemah itu karena terpecah belah. Umat ini menjadi lemah karena divide et impera, dan sebagian dari divide et impera itu dilakukan Belanda dengan sistem pendidikan yang dikembangkan pada waktu itu. Mohon maaf, dulu di kalangan para lulusan sekolahan itu kepada orang santri kan suka ngenyek, suka ngeledek. Santri itu ngajinya pinter tapi ilmu-ilmu modern nggak ngerti. Kemudian santri ngenyek orang yang sekolah, memang dia pinter tapi tidak bisa ngaji. Malah waktu saya masih di madrasah dulu itu kepada ilmu-ilmu modern itu agak sinis juga kan. Di antara kesinisannya itu misalnya dikatakan apa? Nggak usah pinter matematika, nggak apa-apa, matematika nggak untuk pertanyaan kubur. Kenapa bisa begitu? Karena dari dulu pertanyaan malaikat itu tidak pernah berubah. Man rabbuka itu selalu 5 itu soalnya. Saya kira menurut teori evaluasi itu nggak boleh. Kalau soal itu sudah bocor, itu nggak boleh dipakai lagi itu. Nggak boleh dipakai lagi. Dan kalau semua murid sudah bisa menjawab, soal itu harus diganti. Dalam teori evaluasi kan begitu. Nah, tapi itu ya bisa benar, bisa tidak. Tapi hanya bercanda ya, jangan ada yang tersinggung. Nanti kalau ini videonya ada, ini Mas Muti ngenyek sama yang ada pertanyaan kubur. Enggak juga, itu hanya bercanda saja. Nah, oleh karena itu maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin melahirkan seorang intelek yang ulama dan ulama yang intelek. Dia bisa membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tetapi kemudian dia bisa memahami, kemudian mengamalkan, dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam membangun peradaban.
Jadi Kiai Ahmad Dahlan ingin untuk melahirkan ulama yang intelek. Ketika dia baca Quran, dia bisa menjelaskan apa maksud dari ayat itu dan bagaimana mengamalkan ayat itu. Dan bagaimana contohnya, saya kira bisa kita baca dalam sejarah bagaimana ketika Kiai Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Ma'un. Ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un itu sampai diulang berkali-kali. Sehingga salah seorang muridnya bertanya, Kiai, kenapa kok masih diulang-ulang terus pelajarannya, nggak naik-naik pelajarannya? Kemudian Kiai Dahlan bertanya kepada muridnya yang komplain itu, apakah kalian sudah mengamalkan ayat Al-Quran ini? Kata muridnya, sudah Kiai. Bagaimana kamu mengamalkannya? Saya baca dan kemudian saya juga membacanya setelah saya membaca Al-Fatihah dalam pelaksanaan sholat-sholat. Kata Kiai Ahmad Dahlan, ya itu hanya sebagian dari pengamalan Al-Quran. Lalu bagaimana mengamalkan Al-Quran itu? Murid-murid itu diajak ke pasar di Jogja. Kemudian diperlihatkan kepada mereka, itu kamu lihat para gelandangan, kamu lihat orang-orang miskin. Dan kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang-orang miskin itu dengan pengamalan surat Al-Ma'un. Pada saat itulah kemudian lahir gerakan untuk mengumpulkan makanan secara spontan, memberikan sabun, memberikan pakaian untuk membantu orang-orang miskin. Itulah yang dimaksud dengan mengamalkan Al-Quran itu. Jadi harus berada pada level yang berkaitan dengan pengamalan, jangan hanya pembacaan. Mohon maaf, sekarang ini ada gejala yang saya menyebutnya dengan spiritualisasi Al-Quran. Spiritualisasi Al-Quran itu adalah gejala di mana Quran itu dibaca, bahkan sekarang sedang tren itu menghafal Al-Quran. Banyak sekali hafid dan hafidhoh. Banyak sekali orang-orang sekarang ini punya gelar baru, Al-Hafid atau Al-Hafidhoh. Itu sesuatu tren yang bagus. Tapi spiritualisasi itu tidak cukup untuk membuat umat Islam ini menjadi maju kalau Quran tidak kita pahami dan tidak kita amalkan dengan menggunakan ilmu modern. Sekarang saya masuk bagaimana Quran bisa menjadi dasar dalam membangun peradaban. Tadi kita ke laut, kita bicara wisata ya Pak ya. Tadi sama bicara wisata tadi, wisata laut. Quran itu adalah kitab suci yang memerintahkan kita itu untuk jalan-jalan. Saya menemukan paling tidak ada 6 ayat yang memerintahkan kita jalan-jalan. Di antara 6 ayat itu ada di dalam surat Ali Imran. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Terjemahan yang lama itu menyebutkan berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana kehancuran hukuman Allah kepada bangsa-bangsa atau orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Itu terjemahan yang paling banyak. Pada sisi ini terjemahan itu tidak keliru, tapi terjemahan itu terlalu teologi sentris. Kalau orang politik mungkin dia akan menerjemahkan berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana Allah menghancurkan bangsa-bangsa yang korupsinya merajalela. Orang korupsi itu kan orang yang bohong. Jadi al-mukadzibin itu tidak hanya bermakna orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, tapi orang yang bohong, yang curang, itulah yang hancur. Nimbang curang, laporan tidak sama, itulah al-mukadzibin. Jadi tidak ada ceritanya di dunia ini dari sejak sebelum Al-Quran diturunkan sampai sekarang, di mana orang itu, bangsa-bangsa yang korupsinya merajalela menjadi bangsa yang berjaya. Karena itu kalau Indonesia itu ingin supaya
menjadi negara yang berjaya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, salah satu syaratnya korupsi itu harus dihapuskan di negeri ini. Kemarin saya diundang Pak ceramah hari Kamis itu, saya diundang ngisi acara senior meeting dari Densus 88. Saya sampaikan bahwa terorisme itu extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Tapi jangan lupa menurut undang-undang korupsi itu juga extraordinary crime, juga kejahatan yang luar biasa. Tapi cara menanganinya itu sangat jauh berbeda. Nah, kenapa begitu? Ya mungkin karena koruptor itu memang duitnya banyak. Bahkan kadang-kadang dalam posisi dia di penjara itu masih bisa mengatur bagaimana istrinya menang saat pilkada. Ada salah satu kabupaten yang suaminya itu dulu bupati, kemudian karena sesuatu hal dipenjara karena korupsi. Kemudian ketika habis periodenya itu, istrinya dicalonkan dan dia bisa memenangkan istrinya itu dari balik jeruji besi. Tapi sudahlah, saya ingin pada waktu itu menyampaikan kepada polisi, tolonglah terorisme yang berkaitan dengan radikalisme itu juga diurus, tapi yang extraordinary crime yang dari korupsi juga tetap diurus. Tetapi kalau saya memaknainya begini, fasiru fil ard, itu saya maknai dengan jelajahilah dunia, bukan berjalanlah di muka bumi, tapi jelajahilah dunia. Kalau dimaknai berjalan itu tidak menampakkan kemodernannya, tetapi kalau menjelajahi itu secara psikologis itu menunjukkan jiwa petualang, menunjukkan jiwa yang pemberani. Dan kalau orang itu menjelajahi dunia, maka dia akan menjadi orang yang terbuka. Tadi malam saya dari bandara menuju ke rumah makan itu ada tulisan baik itu, tapi tulisannya tentang itu, tentang apa Pak? Jangan rusak bangsa karena tidak pernah piknik. Kenapa Quran memerintahkan kita tuh jalan-jalan? Saya memaknai fasiru fil ard itu jelajahilah dunia. Karena apa? Allah itu menciptakan dunia ini agar manusia itu bertebaran di muka bumi. Dan karena itu maka manusia itu secara psikologis akan punya banyak ide, akan punya banyak gagasan kalau dia itu banyak traveling. Makanya kalau ada orang yang dia itu bete, dan karena bete suka marah-marah, sering dibilang ini mesti kurang piknik. Dan kalau orang itu piknik jalan-jalan, itu dia mesti akan ada inspirasi baru. Tetapi lebih dari itu apa? Kalau orang itu traveling berjalan-jalan, maka kemudian diperlukan alat transportasi. Sehingga Quran itu secara tidak langsung memerintahkan kita mengembangkan moda transportasi. Di Quran disebut mengenai laut dan kapal yang berlayar di laut. Maksudnya apa? Quran memerintahkan kita untuk membuat kapal. Quran mencontohkan bagaimana manusia itu berjalan dengan menggunakan kuda, al-an'am. Sebagian kamu makan, sebagian kamu jadikan kendaraan. Itu artinya moda transportasi darat. Quran itu ngajari kita untuk camping. Karena apa? Dari kulit binatang ternak itu, min juludil an'am, kamu bisa membuat pakaian dan membuat rumah yang ringan. Yang rumah itu kamu bawa yaumadhonikum, yang kamu bawa pada saat berat, atau kamu ketika kamu sedang jalan-jalan dan ketika kamu sedang berdiam. Itulah backpacker menurut Quran. Yang kemudian maksudnya apa? Kalau kamu jalan-jalan ya harus ada tempat menginap. Muncullah di situ hotel. Karena manusia itu datang dari mana-mana, beda bahasa. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum.
Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi, dan kamu beda warna kulit dan beda bahasa. Muncullah kemudian tour guide. Turisnya datang dari negara Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia. Muncullah orang yang menjadi interpreter dalam bahasa Inggris. Itu sebenarnya Quran secara tidak langsung memerintahkan kita menjadi tour guide dan orang yang ahli bahasa. Secara tidak langsung Quran memerintahkan kita membuat alat transportasi yang canggih. Bahkan dicontohkan dengan burung itu. Kalau kita baca surat Al-Mulk itu kan disebutkan tidak ada manusia yang bisa mencegah burung itu terbang. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yakbidun. Dan Bapak Ibu tahu sejarah orang yang menciptakan pesawat pertama kali kan dia terinspirasi melihat burung itu terbang. Kita kan baru terinspirasi dari burung berkicau. Belum terinspirasi bagaimana burung bisa terbang. Dan sekarang Bapak Ibu perhatikan, banyak orang yang itu meeting di kapal. Saya beberapa waktu yang lalu bincang-bincang dengan Mas Menteri BUMN bagaimana kita itu bisa mengadakan ini kalau mau Pak, Baitul Arqam di kapal supaya nggak pada blurut. Blurut itu bahasa Balinya apa ya? Kalau saya sekolah dulu belum waktunya pulang, sudah pulang duluan itu namanya blurut. Bolos. Supaya tidak pada bolos. Buat saja Baitul Arqam atau Darul Arqam di kapal pesiar. Supaya tidak bisa pulang. Kalau nanti masih di daratan, masih di hotel, itu mesti alasannya macam-macam. Dia pulang, nanti bilang kalau yang mau pulang duluan tak jatuhkan ke laut. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini saya kira bukan cara-cara Muhammadiyah yang begitu. Orang sekarang itu bisa meeting di pesawat. Sehingga suatu saat saya pernah Pak Bu naik pesawat 21 jam non-stop. Dari Singapura ke New York 21 jam non-stop. Itu orang bisa meeting di pesawat, turun tinggal jalan-jalan saja. Sehingga saya pernah naik pesawat yang itu seperti hotel pesawatnya itu. Jadi di atas seperti lobby hotel gitu, orang bisa ya kegiatan sebagaimana orang di kantor, padahal itu di pesawat. Saya terakhir terbang dari Dubai ke Munchen. Ini waktunya habis ya Pak. Ya, sudah saya juga. Jauh-jauh ke Jakarta kok dibatasi waktunya. Nah dari situlah sebenarnya kita lihat bagaimana Quran itu bisa menjadi inspirasi kita untuk melakukan pembaruan dan membangun peradaban. Kalau Quran tidak hanya kita hafalkan, tidak hanya kita baca, tanpa kita mengerti arti. Misalnya begini Bapak Ibu, sudah 1 jam. Kita ini kan diajarkan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Dan hampir semua ibadah di dalam Islam itu punya dimensi ekonomi dan punya dimensi gerakan. Kalau kita sholat, kita harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, harus suci tempat dan pakaian dari najis. Ya kan? Jadi ada 2 suci yang harus terpenuhi. Suci diri kita dari hadas dan suci tempat dari najis. Maknanya apa? Dari ajaran Toharoh saja, Islam itu mengajari kita untuk menjadi orang yang berbudaya hidup bersih. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang justru di tempat yang harusnya bersih itu kita tidak melihat kebersihan ada di situ. Makanya kalau nanti masjid itu jadi Pak Takmir, saya pesan masjid ini tidak hanya menjadi masjid yang indah, yang megah bangunannya, tapi juga mencerminkan keadaban Islam dan peradaban yang tinggi di masjid itu. Kami sudah memulai di PP Muhammadiyah Jakarta. Kita bangun Masjid At-Tanwir di PP Jakarta. Jadi kalau masjid-masjid Muhammadiyah yang dulu kan At-Taqwa. Nah sekarang kita coba pakai At-Tanwir. Itu masjid itu menggunakan
listriknya itu pakai tenaga matahari. Jadi tenaga matahari, solar cell, itu ramah lingkungan dan harganya murah. Yang kedua, air bekas wudhu itu kita bisa pakai lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain, membersihkan taman, kemudian kolam dan sebagainya. Jadi air tidak terbuang percuma. Sekarang sedang saya rancang, tapi ini belum. Untuk nanti kotak amalnya itu nggak pakai kotak yang keliling, kotak-kotak itu enggak, tetapi pakai QR. Itu. Sehingga nanti itu berkeadaban. Nggak ada sendal yang berteberan itu nggak ada, karena kita buat loker-loker. Nanti masjidnya harus begitu, Pak. Kemudian yang berikutnya apa? Imamnya itu bacaannya harus bacaan yang memang bagus. Jangan bacaan yang baterainya sudah mau habis. Saya kalau sholat di Istiqlal itu, kemarin saya khotbah di Istiqlal, itu bacaan imamnya luar biasa. Sehingga walaupun ayatnya panjang, itu kita enak saja itu sholatnya itu. Ini kadang-kadang sudah bacaannya nggak jelas, tajwidnya juga nggak karuan, panjang lagi, itu makmumnya nggak khusyuk itu. Malah kadang-kadang itu diragukan oleh makmumnya itu. Pernah ada cerita pemuda Muhammadiyah ngimami baca surat Al-Baqarah. Kemudian ada makmum yang merasa senior gitu, Pak. Ini pemuda ini ngimami supaya diakui hafalan Qur'annya dia baca. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Oleh makmum yang senior ini dianggap bacaannya salah. Subhanallah. Dia baca lagi ayat yang sama. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Nah, makmum senior lagi bilang lagi subhanallah. Karena imamnya merasa benar, dia ulangi lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Nah, makmum seniornya bilang subhanallah, sampai dia jengkel, yang benar apa? Jengkel. Ini makmum senior ini juga salah. Kalau salah bacaan itu jangan bilang subhanallah, tapi yang benar apa bacaannya. Kalau salah gerakan baru mengucapnya subhanallah. Nah, karena imamnya merasa benar, dia ulangi, dan memang imamnya ini benar karena dua ayat itu hampir sama. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ila akhir ayat. Dikira oleh imam itu ayat yang dikira oleh makmum itu yang kedua tadi itu. Jadi ketika membaca yang pertama disalahkan. Nah, tapi ini pemuda Muhammadiyah zaman saya, pemuda Muhammadiyah zaman sekarang nggak boleh begitu. Harus lebih hebat dari pemuda Muhammadiyah zaman saya. Tapi ini bukan cerita saya ya, cerita pemuda Muhammadiyah, bukan saya. Nah, harus muncul itu, bacaannya harus bagus, Pak. Tapi juga harus muncul keadaban di situ yang menggambarkan keunggulan. Kita ini harus mengamalkan ajaran fastabiqul khairat. Unggulnya di mana? Jamaahnya menurut saya, Pak, Bapak buat ketentuan jamaahnya itu harus tampil ke masjid dalam keadaan yang keren. Yang tidak keren nggak boleh datang ke masjid Muhammadiyah. Jadi ditulisi masjid khusus untuk orang yang keren saja. Berani nggak begitu? Ini tidak bid'ah karena ayatnya menyebutkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu setiap kali kamu itu ke masjid. Jadi jangan ke masjid pakai sarung yang ngeper, baju yang nggak disetrika. Dibilang aja kalau kamu orang beriman, masjid ini hanya untuk orang yang keren, yang tidak keren cari masjid yang lain. Gitu. Berani, Pak, begitu? Jadi kalau jamaahnya keren itu masjidnya akan cepat terkenal. Nanti tak minta TV-mu nyoting deh. Kemudian masjidnya bersih, toiletnya nggak bau. Karena mohon maaf, kadang-kadang orang itu ke masjid hanya untuk kencing.
naik mobil gitu kebelet, ada masjid enggak ya, dikira sholat ternyata mau kencing aja. Itu tapi itu tidak orang Bali, itu orang mana lah. Harus kita bikin yang masjid itu wangi. Itulah masjid yang berkeadaban. Masjidnya kita bikin masjid yang modern, yang bisa mandiri. Misalnya Pak, saya pernah di Inggris itu di Birmingham Selatan ada masjid namanya Masjid Gambul Syarif. Itu dia punya pom bensin, dia punya minimarket, dan punya unit untuk perawatan jenazah. Jadi keberlangsungan masjid itu tidak dari kotak amal, tapi dari unit bisnis yang dikelola oleh masjid. Itu keren. Nah, sehingga kemudian kalau berkali-kali kita dengar Pak Yusuf Kala mengatakan jangan hanya masjidnya yang makmur, tapi jamaah masjidnya juga harus makmur. Disinilah perlu gerakan yang cerdas, bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan Quran dengan visi yang berkemajuan dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir soal pendidikan. Terakhir, ini Muhammadiyah ini memang begitu. Orang cabang kok nyuruh-nyuruh PP. Bercanda Pak, tapi itulah Muhammadiyah itu. Kehebatan Muhammadiyah itu di situ. Sekolah ini bagus, punya keunggulan, ada tahfidz. Tetapi harus punya keunggulan yang lain. Saya pinjam istilahnya SMA Muhammadiyah 10 Gresik. Waktu mereka ulang tahun yang ke-7, dia punya slogan namanya Smamio Go Beyond. Go Beyond itu kalau menurut bahasa itu artinya dua. Yang pertama itu mengungguli yang lain, Go Beyond. Nah kalau yang kedua itu artinya yang agak cenderung kurang baik itu melampaui batas. Ini yang arti yang tidak baik, tapi arti baiknya apa? Mengungguli yang lain. Kita sudah unggul dari sisi tadi, akademiknya unggul, mungkin tadi Qurannya unggul, tapi unggul yang lain apa? Jadi untuk kita punya sekolah yang berkeunggulan, yang punya prestasi, itu harus punya visi yang sesuai dengan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat. Nah untuk bisa fastabiqul khairat itu ada 4 hal yang harus ada di dalamnya. Yang pertama, kita itu harus fi'lul khair, harus berbuat baik. Saya menerjemahkan fastabiqul khairat itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu nggak cukup untuk membawa kita menjadi yang punya keunggulan, tetapi harus berlomba menjadi yang terbaik. Karena itu ketika tadi saya membaca Ali Imran 110, kuntum khaira ummah, itu kan terjemahnya kamu adalah umat yang terbaik. Sehingga fastabiqul khairat itu artinya berlomba agar kita menjadi yang terbaik sesuai dengan firman Allah tadi. Untuk menjadi yang terbaik kita harus fi'lul khair, atau harus fi'lul khairat, atau harus amilus sholihat, beramal soleh yang banyak. Yang kedua, as-sholihat, harus kita banyak beramal. As-sholihat itu kan bentuk jamak, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu harus dalam jumlah yang banyak, aktsaru amala. Tapi yang ketiga, yang banyak itu harus punya keunggulan, ahsanu amala. Harus ada yang excellent di situ. Harus ada yang distinktif. Distinktif itu artinya beda dengan yang lain, dan kita bisa mengisi ruang kosong yang belum diisi oleh yang lain. Tapi kunci untuk fi'lul khair atau amilus sholihat atau ahsanu amala itu harus dilandasi dengan istabaqah. Istabaqah itu dari fi'il madhi sabaqah, yang artinya mendahului. Istabaqah itu artinya lebih dari mendahului. Orang belum mikir, kita sudah selesai mengerjakan. Orang baru mulai, kita sudah mengerjakan yang lainnya. Itulah filsafat fastabiqul khairat. Dan untuk bisa seperti itu, kita harus senantiasa melakukan tajdid. Dan disitulah mengapa tajdid itu melekat dalam identitas Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menurut pasal 4 anggaran dasar tidak hanya gerakan
Islam dakwah amar nahi munkar, tapi juga gerakan tasbih. Sehingga amal usaha kita ini akan unggul, akan maju kalau kita senantiasa melakukan pembaruan, melakukan inovasi dengan kreativitas, dan inspirasi untuk kita melakukan itu adalah inspirasi dari kita membaca Al-Quran, dari kita memahami Al-Quran dan mengamalkannya dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia. Mohon maaf kalau waktunya ada bonus-bonusnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan niat kita hadir pada acara ini sekali lagi mendapatkan kemudahan dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.